ulang rumusan masalah ya. Terus bab 2 ya. Oke, tujuan makhluk. Iya, lalu kita mulai. Siapa yang mau presentasi? Katanya Diana yang mau bab 2 ya? Iya Pak, saya share screen. Silakan sih, coba tak ini dulu. Mas, ininya disable ya? Oh, yang hostnya maksudnya ini ya? Oh iya, gimana Pak? Kakak, oh. Caranya gini. Diana jadikan host. Dia jadikan host. Langsung bab 2 ya, Diana. Oh iya Pak. Ini kamu pakai kajian pustaka atau kajian teori? Pakai kajian pustaka Bapak. Kalau pakai kajian pustaka, kenapa kemarin kok pakai teorinya siapa? Merton. Ya, Robert King Merton. Iya, ini ada juga Pak teorinya Merton di sini Pak. Bentar. Di poin 2.4 Pak. Nah ya, kalau pakai Salah. Salah tentang apa? Halo Diana. Iya. Kamu pakai? Oke lah, kamu pakai studi pustaka. Coba lihat pustaka apa yang kamu berikan di sini ya. Pustaka tentang apa? Pustaka pertama kan terkait dengan bantuan. Fungsinya kan digunakan untuk masyarakat prasejahtera Pak. Jadi saya mengambilnya pustaka pertama terkait kemiskinan Pak. Dari bantuan langsung tunai ini sendiri kan sasarannya menyasar kepada masyarakat prasejahtera, di mana masyarakat dengan ekonomi rendah, sehingga saya menunjukkan beberapa pustaka terkait kemiskinan, kemudian terkait ke aspek-aspek kemiskinan, sedangkan bantuan langsung tunai PKH ini sendiri kan merupakan bantuan bersyarat, yang mana memiliki syaratnya saya jelaskan di dalam kepustakaan ini, Pak. Coba ini judulmu apa, rumusan masalahmu itu ada nggak tentang kemiskinan? Nggak ada terkait kemiskinan, Bapak. Namun kemiskinan kan menjawab rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalahnya nggak ada kemiskinan, kenapa kok ada kemiskinan? Baik, Bapak, saya hapus. Jadi bab 2 itu walaupun kamu studi pustaka atau kerangka teori itu harus menjawab rumusan masalah ya. Oh baik Bapak. Nah, rumusan masalahmu apa, lalu kamu jawab dengan studi pustaka seperti apa. Baik Pak, berarti kemiskinannya tidak relevan. Iya. Saya hapus Pak. Sebentar Pak, masih respon dulu. Jadi pustaka pertama terkait langsung kepada program keluarga harapannya Bapak. Nah,
apakah rumusan masalahmu juga berkenaan tentang PKH? Benar, Bapak. Mana? Kan tapi kan bukan PKH-nya yang coba kamu lihat rumusan masalahmu. Oh ya. Begini, Bapak. Hmm? Begini, Bapak. Bagaimana fungsi manifest yang ada pada masyarakat Coba pemilik kartu saya lihat manfaat? jalan di bab 2 itu apakah fungsi manifest dan fungsi laten. Kalau enggak terkait dengan fungsi manifest dan laten enggak boleh ditulis di bab 2 ya. Iya, Mana? Ada yang fungsi manifest. ada, Bapak. Mana? Ini. Coba per paragraf aja, per paragraf. Paragraf 1 ada enggak fungsi manifest, fungsi laten? Di halaman 1 sama 2 itu saya menjelaskan terkait programnya, Bapak. Terkait bagaimana program itu berjalan, Membuat alurnya. modul dah. Bab 2 itu kan hindari membuat modul ya. Ini kan membuat modul. Apa itu PKH? Baik, Bapak. Nah, sekarang di rumusan masalahmu kan fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, sekarang Oke. apakah ada di sini paragraf yang berkaitan tentang fungsi manifest dan fungsi laten? Ada, Bapak, di bawah. Coba lihat. Ya, jadi kalau enggak ada ya kamu buang ya di atas-atas itu. Baik, Pak. Baik, nanti saya hapus semua, Pak. Mana? Coba lihat. Jadi kamu ini tidak membuat modul. Kalau membuat modul enggak apa-apa. Ya, Pak. Ini terkait PKH semua saat ini, Pak. Di sini, Pak. Saya enggak ada kan? Iya, maksudnya dalam Jadi, rangkuman analisis. di pustakamu kan enggak ada yang fungsi manifest dan fungsi laten. Di dalam analisis struktural fungsional Merton, Pak, baru saya jelaskan. Itu loh kan enggak ada. Oh iya, di dalam PKH-nya sendiri nanti kan saya Nah ya enggak ada kan. Nah, iya, yang di PKH-nya sendiri. Jadi sekarang percuma. kamu menulis kajian pustaka. Di kajian pustakamu enggak ada. Nah, sekarang apakah kamu tetap membuat judul kajian pustaka atau kajian teori, kerangka teori? Kerangka teori saja, Pak. Soalnya apa tidak relevan. Oke, sekarang coba. Jadi gini misalnya ya. Jadi kamu nggak boleh nggak fokus ya. Jadi kalau rumusan masalahnya itu tentang fungsi manifest, fungsi laten ya, walaupun kamu pakai kajian pustaka atau kerangka teori ya fokusnya itu. Jadi nggak boleh ada paragraf yang tidak terkait dengan itu ya. Benar, Pak. Nah, coba sekarang ini lihat ini secara kerangka teori itu paragraf pertama gimana? Ada nggak fungsi manifest dan fungsi laten? Fungsi pertama saya menjelaskan terkait itu, Pak, latar belakangnya Robert Merton sendiri, Pak. Tapi kan kamu nggak membuat modul. Kalau membuat modul nggak apa-apa, teori struktural fungsional Robert Merton ya. Nah, itu. Jadi skripsi itu tidak membuat modul ya Diana ya, dan juga yang lain ya. Jadi kalau kamu membuat modul, ya bukan skripsi. Kalau skripsi ini bab 2 itu langsung menjawab perumusan masalah. Berarti langsung latar belakangnya saya Itu hapus. apa misalnya? Baik, Pak. Nah, Ini saya mulai menjelaskan teorinya, Pak. tapi kan yang terkait kamu kan teori manifest dan laten. Manifest dan latennya pada halaman ini, Bapak. Iya. Tadi kan Halaman bawah. dari awal mengatakan kalau semua paragraf yang tidak terkait dengan manifest dan laten ya tolong dibuang. Gitu. Baik, Pak. Nah, mana sekarang yang manifest dan laten? Ini, Bapak. Di atas ini paragraf 1 ini. Mana? Nah, sekarang tunjukkan saya paragraf yang apa sih makna apa fungsi manifest itu apa, fungsi latennya itu apa? Saya bacakan, Bapak. Ya, mana yang ada kata. Ini mulai pembahasan terkait fungsi disfungsi ya, Pak. Lalu kemudian nurun kepada fungsi manifest apa langsung fungsi manifest saja? Ada fungsi laten, fungsi manifest yang mana paragrafnya? Iya, di sini pertama saya menjelaskan terkait dalam fungsi ini mereka mengembangkan ide disfungsi sebagaimana lembaga dapat berfungsi dan berperan.
Kemudian kaitannya pada sini, Bapak. Dalam kaitannya analisis Merton juga mengajukan terkait non-fungsi, di mana diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang tidak relevan dengan sistem yang dalam pertimbangan. Guna menjawab apakah fungsi tersebut lebih banyak ke arah positif atau negatif, Merton mengembangkan keseimbangan bersih atau net balance. Dalam hal ini, begitu banyak pertimbangan yang dihadapi dan kerumitan dalam pertimbangan. Manfaat dari konsepsi yang diciptakan Merton ini terletak pada bagaimana konsep tersebut mengorientasikan sang sosiolog kepada pertanyaan-pertanyaan yang relatif penting. Kemudian saya lanjutkan kepada paragraf berikutnya Nah langsung ini pada coba paragraf ini kamu manifest. ambil dari mana paragraf ini? Paragraf mana Bapak? Ya ini yang barusan kamu baca itu. Saya ambil dari bukunya Nah, nggak ada. Josh Ritzer, Teori Sosiologi Mana Klasik hingga nggak ada tulisan Postmodern. catatannya. Footnote-nya nggak ada, catatan kakinya nggak ada. Iya, seharusnya di akhir paragraf ini saya kasihkan keterangan terkait dari mana saya mengutipnya, Pak. Dan apakah ini relevan? Ini ada perbudakan, maksudnya apa? Itu saya kasih contoh terkait penjelasannya Merton, Bapak. Merton sendiri kan melakukan penelitian terkait perbudakan itu. Jadi saya memberikan seperti analisis contohnya terkait penelitian Merton. Kemudian ini baru saya mengkonsepsikannya kepada Ini fungsi laten dan manifest. contoh perbudakan itu kamu ambil dari mana kutipannya? Dari Josh Ritzer, kan? Bukan, Pak. Dari buku juga, Pak. Nah, kan nggak boleh begitu. Dan ini kan nggak jelas ini kata-katanya siapa semua kan nggak jelas ya. Iya, Pak. Ini memang kalau yang terkait itu saya revisi lagi, Bapak. Nah, jadi gini, coba. Jadi kita itu harus clear ya. Misalnya paragraf ini kamu ambil di buku mana saja itu kamu cantumkan di situ ya. Baik, Pak. Jadi jangan terus tanpa sumber kayak gini kan gitu ya. Iya, Pak. Sebenarnya iya, Pak. Benar, Pak. Dan apakah relevan juga kita nggak tahu ya, apa kamu misalnya kaitkan dengan perbudakan itu, kecuali tadi misalnya Josh Ritzer bicara tentang itu misalnya. Nah kalau jadi perbudakan itu di buku apa? Memang terkait dengan teorinya Merton? Memang, Bapak. Memang itu penelitiannya Merton. Pertama kali Merton menggunakan ide konsepsi laten dan manifest itu dalam perbudakan, Bapak. Perbudakan di Amerika Selatan. Berarti kan kan di sini kamu nggak menunjukkan bukunya ya kan? Iya, Bapak. Memang itu saya kutipnya dari buku, Bapak. Saya masih ingat juga bukunya yang saya baca dan halamannya. Ini posisinya juga bukunya saya pegang. Oke, sekarang lanjutkan paragraf yang kedua nih. Merton juga memberikan konsep analisisnya terkait fungsi laten dan manifest. Fungsi manifest memiliki pengertian yakni fungsi-fungsi yang dapat diantisipasi yang secara sengaja dibuat guna tujuan tertentu. Sedangkan fungsi laten sendiri yakni fungsi-fungsi yang tidak diantisipasi oleh sistem sosial. Banyaknya misunderstanding dalam pemahaman konsep laten ini merujuk pada konsepsi yang mana laten dianggap buruk pada suatu sistem, namun tidak begitu nyatanya. Dalam fungsi manifest dan fungsi laten terdapat positif dan negatif. Fungsi manifest diartikan sebagai fungsi yang diantisipasi, namun tidak selalu berdampak positif, karena dalam pelaksanaannya, sistem juga mengadaptasikan terhadap fungsi yang diterapkan. Selain itu, fungsi laten yang selalu dikaitkan dengan hal negatif juga tidak benar demikian. Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak diantisipasi, yang mana memiliki dua hal yang berdampak positif dan negatif pada sistem tertentu. Dalam hal ini, kedua fungsi laten dan manifest dapat berdampak positif atau fungsional, namun juga dapat menjadi fungsi tersebut hal yang buruk bagi sistem jika fungsi tersebut berjalan disfungsional, atau dapat dijelaskan melalui bagan Nah, berikut. itu paragrafnya siapa itu ya? Tadi yang kamu baca itu ya. Kalau ini PIP Jonas, Bapak, terkait kritik-kritik teori abad kontemporer, Bapak. Ini saya bukunya PIP Jonas sama Pak Wirawan. Iya kan, kalau nggak kamu itu kan, kalau nggak kamu beri referensi kan seolah-olah ini kan kata-katamu sendiri ya. Bukan, Bapak. Iya, ini saya Itu memang semua kamu ambil dari situ semua? benar, Pak. Tidak ada opinimu? Tidak ada sama sekali, Bapak. Kalau saya takut, Pak, kalau beropini terkait teori. Ayo lanjut. Nah, bahkan ini miliknya siapa? Kalau bagan ini saya sendiri, Pak. Jadi bagan ini sendiri merupakan pemahaman saya terkait
teori-teori yang Berarti kamu tadi barusan ngomong saya takut memberi opini, kamu memberi opini ini loh. ini maksudnya bukan seperti yang dijelaskan oleh Richard kan melalui narasi panjang gitu Pak. Nah, Sedangkan ini kan opinimu dah. iya, ini Kamu nggak mau bagiannya. membuat opini takut. Oh, bagian ini sendiri saya juga dapat referensi tapi dari skripsi Pak, bukan dari buku. Jadi skripsinya kalau bagan itu kalau tidak ambil dari Merton sendiri ya jangan diambil ya. Baik Pak. Katanya nggak mau opini, kamu melakukan opini. Ayo sekarang lanjut. Bentar Pak. Guna memahami teori fungsional, Merton menjelaskan bahwa suatu struktur dapat disfungsional bagi suatu sistem, namun terus berlanjut adanya, seperti halnya banyaknya kontra terkait pendiskriminasian perempuan, penduduk kulit hitam, namun hal tersebut terus berjalan adanya. Diskriminasi tetap berjalan karena diskriminasi pada perempuan pada nyatanya berfungsi pada laki-laki, namun bentuk-bentuk diskriminasi bukan hanya sebatas fungsional, namun juga disfungsional bahkan bagi kelompok yang menerima manfaatnya. Di sini kelompok penerima manfaatnya yang saya maksudkan adalah laki-laki Bapak. Orang dapat berargumen bahwa bentuk diskriminasi sebaiknya mempengaruhi pelaku diskriminasi karena membuat banyaknya hal yang tidak produktif dan juga meningkatkan sejumlah konflik sosial. Sebenarnya ini ya, saya nggak tahu apakah kamu paham ya paragraf ini ya. Coba lanjut aja, karena masih general ya, masih belum. Nah, yang paragraf ini juga nggak ada sumbernya ya. Ketertarikan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dalam proposal ini terkait ketertarikan saya Bapak, saya masukkan dengan PKH-nya, dengan programnya. Nah ini nggak boleh ya, jadi kamu sudah menganalisis itu nggak boleh. Oh kalau dalam teori tidak boleh dikaitkan dengan programnya sendiri ya Bapak? Ya nanti kan di analisis itu. Oh iya. Baik Bapak, ini soalnya 2 paragraf terkait analisis dia kaitkan dengan TKH-nya Pak. Sudah ini bukan ini termasuk modul kalau kata Bapak. Ini sudah Pak, ini pada penelitian terdahulunya. Coba penelitian terdahulunya apa? Sebenarnya kan kajian pustaka itu kan penelitian terdahulu. Kenapa kok kajian pustaka tadi di atas, lalu ada teori, lalu ada penelitian terdahulu? Yang namanya kajian pustaka kan penelitian terdahulu. Nah sekarang saya ingin lihat apakah penelitian terdahulu ini relevan nggak dengan teorimu, dengan ini. Coba, mana judulnya? Coba kamu. Ini. Yang saya rangkum dalam tabel ada Pak, itu dalam narasi ini juga dalam tabel. Oh ya, mana? Jadi judul penelitian pertama yakni terkait pemanfaatan bantuan dana program keluarga harapan pada masyarakat kurang mampu di Desa Tobang Jaya. Tapi kamu loh nggak ada fungsi manifest dan fungsi laten judulnya, kan nggak bisa, nggak relevan dengan skripsimu Diana. Bagaimana Bapak? Kalau skripsi itu judulnya tidak ada fungsi manifest dan fungsi laten, ya jangan dipakai. Ini terkait sama-sama, ini beda teori Bapak. Memang dia bukan menggunakan analisisnya Merton, dia menggunakan analisisnya apalagi beda kan nggak bisa dipakai. Mau dia pakai Talcott Warson. Berarti saya harus yang sesuai penelitian terdahulunya, maksudnya harus yang sesuai, harus teorinya sama, kaitan pembahasannya juga sama Pak. Gini ya misalnya Mas Yanius misalnya meneliti tentang makna nangis bagi suku Lani, makna menangis misalnya. Nah, maka penelitian tentang makna menangis misalnya di Aceh, yaitu referensinya. Meskipun menggunakan teori yang berbeda. Iya kan makna menangisnya yang dicari, bukan teorinya. Kan yang dicari kan makna menangisnya itu. Makanya kan skripsi itu di mana posisinya, rumahnya itu mana. Nah, yang dicari Mas Yanius itu kan makna menangis. Nah, makanya dia akan mengumpulkan mana-mana penelitian terdahulu tentang makna menangis di berbagai suku. Misalnya di suku Trombian. Nah, itu. Jadi
nggak ada kaitannya dengan makna menangis kan nggak ini. Nah kayak misalnya miliknya Tika ini kan tidak terkait dengan fungsi laten dan fungsi manifest. Jadi Hanya terkait program, pemanfaatan programnya saja, Bapak. iya, tapi kan enggak. Yang kamu cari kan fungsi manifest dan laten. Benar, Pak. Ini kalau dari fungsi manifest dan laten saya dapatnya dari jurnal-jurnal internasional. Boleh saya masukkan, Pak? Kalau misal posisi jurnal internasionalnya itu lebih banyak, apakah bisa, Pak? Ya bisa aja, yang penting kan terkait dengan manifest dan laten. Coba aja nih, jadi Tika ini nggak bisa, coba lihat lagi, bawahnya lagi. Sebentar, Pak, kalau nggak bisa saya tandai. Kalau yang dari penelitian saya ini, Pak, saya mencarinya menggunakan posisinya program Keluarga Harapan, bukan Ini manifest juga dan enggak, laten. ini sudah Ini enggak. terkait bantuan harapan lagi, Pak. Ini enggak terkait dengan fungsi manifest. Jadi kamu ini sudah spesifik fungsi manifest dan laten. Baik, Pak. Jadi penelitian yang nggak ada kaitannya itu ya, Ya, saya hilangkan. nah ini juga nggak terkait ini. Iya, Pak. Soalnya keyword yang saya cari itu Makanya gini terkait loh, jadi PKH-nya, Pak. kalau Anda menulis kayak gini, seolah-olah menulis sudah banyak, seolah-olah sudah selesai, sebenarnya belum menulis kan gitu kan. Karena yang Anda tulis ini kan nggak relevan kan dengan penelitiannya. Nah, ini apa ini? Efektivitas juga enggak ini. Iya, terkait pemanfaatan Keluarga Harapan juga nih, Pak. Ini juga enggak ini. Ini ya tidak ada kaitannya dengan fungsi manifest dan fungsi laten. Ada. Nah, ya nggak ada kaitannya semua. Iya, Pak. Kalau dari penelitian terdahulunya saya salah dalam mencari keywordnya, Pak. Sekarang gini, makanya kadang-kadang orang itu memutuskan dulu, misalnya apa ini studi pustaka atau kerangka teori. Kalau kamu punya pustaka ya nggak apa-apa, kamu tulis studi pustaka. Ya, tapi kalau kamu nulis di atas studi pustaka, tapi nggak ada pustaka sedikit pun yang relevan, nah itu kan jadi pertanyaan. Lebih baik terkait studi teori ya, Pak. Masalah kerangka teori saja kalau memang Itu kan pilihan, boleh Iya, saja Pak. orang pakai studi pustaka, boleh aja kerangka teori, tapi pilihan itu kan membawa konsekuensi. Apa betul kamu kalau menulis studi pustaka yang kamu tulis itu ada enggak kan gitu ya? Kalau enggak ada kan, ya berarti kan namanya ilmiah kan, makanya ilmiah itu jujur. Jujur itu maksudnya, oh ya saya tulis saja studi pustaka karena saya punya banyak pustaka. Nah kan gitu. Makanya pertanyaan, apa betul ini studi pustaka? Ternyata nggak ada pustakanya kan yang relevan misalnya. Jadi kalau contohnya misalnya kalau orang studi tentang makna menangis misalnya, nah itu dia harus mengumpulkan studi sebelumnya, misalnya di suku-suku tertentu atau di mana, pokoknya intinya makna menangis. Nah sekarang coba saya lihat dari paragraf yang tersisa itu ada berapa paragraf yang manifest dan laten tadi itu? Hanya 2 halaman, Pak. Nah, hanya 2 halaman. Nah, Iya. gitu. Jadi ini hampir kebanyakan ini melanda mahasiswa sosiologi ya. Jadi banyak yang ditulis tapi nggak relevan. Nah itu. Banyak Pak, yang saya ingin tanya, apakah jika kita menggunakan kerangka teori itu tidak dicantumkan terkait penelitian terdahulunya? kalau jadi gini ya, misalnya
orang itu kalau studi pustaka berarti itu kan penelitian-penelitian terdahulu kan yang ditulis itu kan, Benar. bukan teori kan. Iya, Bapak. Nah, tadi kamu saya lihat dualisme antara teori dengan studi pustaka. Iya, Pak. Teori ada Merton, terus dan ternyata studi pustakanya nggak ada kan referensinya kan. Nah itu, terus apakah teori itu studi pustaka misalnya? Nah, jadi gini ya. Jadi penelitian terdahulu itu kan ada di pendahuluan sebenarnya. Oh, Sebagian besar ada di pendahuluan. Makanya kenapa misalnya penelitian itu yang paling penting itu ada jurnal, karena saya dulu kan sudah awal-awal sudah tak suruh benar, Pak. mendengarkan videonya siapa itu, nilai itu kan. Iya. Awalnya itu kan harus jurnal. Nah, jurnal itu misalnya diketemukan 10 jurnal. Nah, berarti kan bab 1 itu kan mengulas 10 jurnal itu kan. Benar, Pak. Nah, terus bab 2 kan juga mengulas 10 jurnal itu. Benar, Pak. Misalnya bab 2 teorinya Merton, Rebecca Merton. Nah, sudah ada 10 jurnal tentang fungsi manifest dan fungsi laten. Misalnya telah diterapkan di beberapa penelitian misalnya. Nah, penelitian terdahulu itu ya otomatis masuk di dalam bab 2 ketika kita bahas tentang fungsi manifest misalnya. Nah, itu dijelaskan fungsi manifest. Dan nanti penelitian terdahulu itu menambahi fungsi manifest seperti yang dilakukan oleh penelitian H, E, B ya itu. Nah, seperti ini kan. Jadi penelitian terdahulu itu Tambahan ya, Pak. ya Seperti tambahan penguat dari argumentasi teorinya itu tadi kan dijelaskan, kemudian penelitian terdahulu itu berarti ini loh sudah ada istilahnya yang menerapkan teori tersebut dalam beberapa penelitian begitu. ya makanya kan kalau kerangka teori hanya teorinya Rebecca Merton kan selalu abstrak. Nah, Benar, tapi Pak. kalau sudah ada orang melakukan penelitian kan lebih empiris kan. Benar, Pak. Nah, berarti itu. Nah, ini seperti teori yang kamu tulis ini itu abstrak ini. Orang mungkin nggak paham ya kayaknya. Iya, Pak. Nah, kalau orang nggak paham, terus kamu sendiri nggak paham, terus bagaimana kamu nanti menggunakannya? Bagaimana kamu nanti menggunakan di bab 5 yang analisis itu kan? Kalau sebenarnya ya teori ini, karena saya lihat belum sistematik misalnya. Apa sih fungsi manifest itu misalnya? Terus fungsi manifest itu misalnya ini nggak ada contohnya sama sekali kan? Itu contoh kan kamu buat sendiri yang tadi apa itu, bukan contoh-contoh dari dalam penelitian atau contoh misalnya pernah diterapkan di Robert King Merton ya nggak apa-apa ditampilkan di situ. Tapi intinya di bab 2 itu menjelaskan tentang semua seluk-beluk tentang fungsi manifest dan fungsi laten. Apakah fungsi laten itu fungsi yang tidak dikehendaki misalnya atau seperti apa? Nah, ini nggak jelas di sini kan gitu. Iya, Belum jelas. belum terjelaskan ini, Pak. Nah, ya, makanya kamu baru dapat 2 halaman lah. Iya, bab 2-nya, Pak. Setelah melalui proses-proses ternyata hanya 2 halaman. Nah, ini kan melanda semua kan, karena melanda semua mahasiswa sosiologi kan. Itu kalau membuat tulisan kan nggak fokus ya. Jadi banyak apa ya? Woi, ada Pak Jeki. Karena dari awal sudah tak katakan, maka kalau membuat penelitian itu ada penelitian sebelumnya yang relevan. Sehingga Anda nggak bingung menulis kan seperti itu. Iya, Bapak. Ini kan banyak kayak apa yang saya temukan itu kalau terkait saya mencarinya dengan keyword manifest dan laten, itu ketemunya terkait kayak ya benar fungsi manifest dan laten, lembaga begini. Misal ini ada salah satu contoh ya, Pak. Manifestasi dan latensi lembaga fisioterapi Islam dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Apakah itu dapat dikaitkan dengan
dapat saya masukkan dalam bab 2 saya, Bapak. Itu penelitiannya siapa di Anda kira-kira? Dari skripsinya mahasiswa UMM. Dan apa dia pakai Merton? Benar, Bapak, menggunakan Ya, Merton. kalau dia pakai Merton ya nggak apa-apa. Intinya kan dia menganalisis fungsi dengan teori Merton. Baik, Pak. Terus kemudian saya juga temukan fungsi manifest dan laten ini dari jurnal luar negeri, Bapak. Jadi saya nemunya di Science Direct. Elsevier itu terkait fungsi manifest dan laten dari lembaga politik desa. Juga menggunakan teorinya Merton. Itu dapat saya masukkan ya, Bapak. Bisa. Makanya kan gini loh ya. Jadi di bab pertama juga yang kan nggak ada ya, penelitian terdahulu yang relevan juga nggak ada kan, walaupun aku belum melihat ya. Di bab pertama memang tidak ada penelitian terdahulu. Juga nggak ada kayaknya ya. Tidak ada penelitian terdahulu, Bapak. Udah ya makanya. Padahal di bab 1 itu harus ada seharusnya kan. Baik, Bapak, nanti saya cantumkan kepada Ini kan dari awal kan saya sudah memberikan lampu, jangan panik. Yang intinya itu cari jurnal, jangan terus panik, ribut, malah bingung sendiri. Jadi carilah jurnal-jurnal misalnya. Jadi kalau misalnya sudah fokus dengan teorinya Robert King Merton ya, fungsi manifest, fungsi laten, yaitu dicari jurnal. Dicari jurnalnya. Nah, baru ketemu, baru nulis. Kan itu. Benar, Pak. Nah, jadi kalau Anda niatnya nulis terus ya, akhirnya kan kasihan sendiri kan itu. Kan itu. Kasihan sendiri. Belum makanya kan apa dulu cari jurnal. Saya itu sudah hampir ngomong dari awal ya, jurnal itu ya. Semua itu, jurnal kan gitu ya. Iya, S1, S2 sudah saya katakan jurnal. Kamu jangan menjadi Rembo ya, kan itu sudah saya katakan. Nah, ya, Pak, ini saya sudah menemukan kok, Pak, terkait jurnal-jurnalnya. Nanti saya pelajari terus saya masukkan dalam penelitian terdahulu yang relevan. Ya, jadi dengan bab 2-mu seperti ini, kamu juga belum jelas seperti ini, kamu nanti akan kesulitan sendiri di bab analisis, di bab data. Kenapa? Data itu juga mencerminkan dari bab 2 ini. Kalau bab 2-nya sendiri itu nggak jelas, ya nanti data lapangannya juga nggak jelas. Kan gitu, karena bab 2 ini sebenarnya membimbing kita mencari data di lapangan. Oh, gini fungsi manifest. Misalnya fungsi perceraian misalnya, fungsi manifest perceraian. Nah, misalnya kalau ada orang misalnya melakukan penelitian tentang perceraian misalnya dari perspektifnya Robert King Merton misalnya, kan menarik misalnya, itu membantu kita. Oh, ternyata fungsi manifest perceraian seperti ini. Fungsi iya, manifest, nah kayak gitu. Itu mispemahaman, Pak. Saya kira terkait penelitian terdahulu itu samanya ya di bab, kalau saya kan objeknya kan, subjeknya kan PKH ya, berarti PKH semua. Ternyata malah rumahnya itu yang mana, baru itu yang dikaji. Saya baru paham saat ini, Pak. Saya kesalahan dari keyword pencarian awal. Loh, kan sudah tak awali bahwa teori kan, di sosiologi itu kan teori. Makanya kalau teorinya yang kamu pijakan teorinya nggak kuat kan masalah kasus itu kan bisa berubah-ubah, terserah. Masalah kasus kamu tertarik di Manula, tertarik di PKH itu sudah nggak ada masalah. Tapi yang penting kita ini teorinya apa gitu. Nah, teorinya Robert King Merton diterapkan di PKH, teorinya Robert King Merton diterapkan di Manula, ya nggak apa-apa sebenarnya. Benar, Pak. Nah, itu. Jadi ini kerangka teori ini baru 2 halaman ya, dan dari dua halaman pun sendiri ini masih membingungkan bagi kamu ya. Nah gitu, bagi yang lain juga membingungkan. Jadi kalau belum clear di bab 2 ini, ya nanti kamu akan kesulitan di mencari data seperti apa, kesulitan menganalisisnya seperti apa.
Itu kalau ini. Diana, ini kamu memperbaiki atau gimana? Iya, Pak. Bab 2 maksudnya saya ganti semua penelitian terdahulunya, Pak. Saya ganti yang relevan semua, Pak. Oke. Jadi PR saya itu sama nanti saya tambahkan jurnal di dalam latar belakangnya sendiri, Pak, untuk penguat. Iya, jadi kalau sudah ketemu jurnal nanti di bab 1, bab 2, bab 3 juga misalnya Bab nanti. 3 jurnal ditaruh di bagian mana, Pak? Ya, kalau sekarang ditaruh di bagian mana kan gitu. Nah, kalau kamu masih belum paham gitu sekarang sebenarnya Rebecca Merton ini metodologinya apa? Analisa fungsional, Pak. Hah? Rebecca Merton sendiri itu analisisnya kepada analisa fungsional, Pak. Menaruh fokus-fokus kepada lembaga. Mana ini ya? Kamu ambil dari mana? Misalnya. Saya baca buku, Pak. Bukunya mana? Siapa? Bukunya ini, Pak. Saya mengacu utama kepada bukunya Josh Ritzer ini sendiri, Pak. Nggak ada kan Josh Ritzer di mana? Makanya kan kalau misalnya kamu dapat jurnal kan dia telah melakukan penelitian kan dia menggunakan perspektifnya Rebecca Merton kan tahu metodologinya seperti apa. Paham, iya Pak. Paham. Kalau paham, Pak. Iya kan? Baik, Pak. Jurnal itu makanya tadi kamu tanya loh, kok kenapa diterapkan di bab 3 kan nggak mungkin relevan ya? Relevan sebenarnya. Jurnal itu semua ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai kesimpulan jurnal itu. Kan gitu. Kalau dapat 10 jurnal, misalnya kamu dapat 10 jurnal, kamu tinggal diskusi di sini sebenarnya metodologinya Merton itu apa. Misalnya dari penelitian 1 kok menggunakan pendekatan ini, misalnya kualitatif deskriptif. Misalnya kalau dari jurnal kedua kok menggunakan analisis apa kan gitu, kasus misalnya. Terus jurnal yang ketiga itu kok menggunakan apa misalnya. Nah, baru kamu tak paham sebenarnya ini seperti apa metodologinya Rebecca Merton seperti itu. Nah, gitu. Makanya jurnal itu membantu semuanya sebenarnya. Nah, makanya saya itu sudah wanti-wanti dari siapapun yang ngambil skripsi, ngambil tesis, jurnal gitu. Nah, itu membantu Anda. Nah, kalau gini kan kamu misalnya metodologinya apa? Misalnya ini ada kualitatif deskriptif. Apa betul bahwa Merton itu kualitatif deskriptif? Misalnya. Coba ini. Ya, Diana. Iya, Bapak. Mana sekarang ya? Coba kamu apa? Rebecca Merton ini metodologinya seperti apa? Yang saya pahami dari satu buku, Pak. Karena saya membacanya dari satu buku itu penelitiannya menggunakan itu yang saya tulis, Pak. Pada paragraf pertama, kemudian pada paragraf kedua terkait penelitian kualitatif dengan perspektif teori Rebecca Merton terkait dengan struktur fungsionalnya dalam penelitian ini mengkaji ulang relevansi teori dengan pemanfaatan dana bantuan program keluarga harapan yang diterima oleh pemilik kartu manfaat yang mana merupakan program guna keluarga prasejahtera. Dengan metode ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan dengan konsepsi atau ide yang dibangun Merton terkait fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang mana dalam berjalannya suatu program terdapat fungsi laten dan manifest untuk dikaji dalam penelitian ini. Jadi gini ya, Diana ya, ini paragraf pertama itu paragrafmu sendiri ya. Itu kan nggak ada kaitannya dengan Merton kan? Enggak, Pak. Paragraf pertama terkait metode. Paragraf pertama itu paragrafmu sendiri yang tidak terkait dengan Merton. Nah, sekarang tinggal kamu cari referensi apa betul bahwa metodenya Merton itu kualitatif deskriptif. Benar, Pak. Ya, kamu cari referensinya itu. Iya, Pak. Nah, bukan referensinya itu loh ya. Referensi apakah Merton itu kualitatif deskriptif loh ya. Iya. Bukan referensi yang paragraf itu loh. Nah, itu. Sebenarnya kalau kamu nggak punya jurnal, nggak mendapatkan, kamu kesulitan sendiri sebenarnya. Kan gitu. Karena tagihan waktu konsultasi ya seperti ini. Seperti apa metodenya Rebecca Merton. Nah,
Kalau misalnya kamu punya jurnal, kamu tinggal mengutip saja. Ini nih, jurnalnya miliknya apa dari Singapura ini loh. Ini menggunakan Merton, dia penelitian kualitatif deskriptif. Oke, kita sudah oke ya gitu. Intinya Oke, Pak. kan gitu. Tapi Jadi kalau kamu kunci nggak utamanya ada, saya cari jurnal dulu ya, Pak. ya. Nanti Nah saya terus sekarang ke yang jurnal. kedua ini juga nggak jelas ya penelitian kualitatif dengan Iya, Pak, perspektif. soalnya kan ini saya based on one book, kayak aku nggak punya reference dari manapun. Jadi ini kalau misal aku udah dapat 10 referensi, sudah jadi pembanding dari 10 referensi ini sama-sama dengan menggunakan manifest dan latennya Merton. Jadi kan saya tahu benar seperti yang kata Bapak tadi sampaikan sih sebenarnya, Pak. Jadinya kayak apa ya, lost guide gitu. Gimana? Maksud saya tuh kayak ketika saya belum menemukan referensi 10 itu tadi, jadi pembahasan terkait bab metodologi juga menjadi berantakan. Ketika saya sudah memiliki 10 referensi itu tadi, atau bahkan lebih, otomatis saya bisa menyimpulkan terkait how Merton's metodenya, kemudian terkait apa itu pendekatannya bagaimana, itu kan nanti bisa tersimpulkan dari 10 jika saya menemukan 10 jurnal itu tadi. Oke, sekarang gini, Diana, pertanyaan saya. Itu kan dulu kan sudah saya katakan dari awal ya. Dan hampir semua bimbingan saya ya, baik S1 maupun S2. Tapi kenapa nggak dilakukan, Diana? Bukan tidak dilakukan, Bapak. Saya kan tadi juga sudah menemukan 10 jurnal, tapi kaitannya itu saya salah dalam mencari keyword. Bukan tidak melakukan sih, Pak. Saya misunderstanding. Jadi intinya di dalam mencari keyword itu sendiri saya searching about kayak program cash loans dan sebagainya terkait program keluarga harapan, sedangkan kalau di jurnal luar negeri kayak di Science Direct saya carinya itu terkait cash loans programs, bukan terkait analisis laten dan manifestnya. Jadi bukan tidak saya lakukan, sudah saya lakukan kan tadi saya sudah menemukan 10 jurnal, tetapi saya salah dalam menempatkannya. Seperti itu sih Bapak. Saya sadari itu kok Pak. Oke, jadi apa? Terkadang kan kalau saya mengatakan di awal itu kayaknya orang nggak percaya gitu ya, Diana ya. Misalnya, Bukan Bapak, bukan saya tidak percaya. hampir rata-rata gitu. Ketika aku ngomong hampir semua ya, jadi dari S1, S2 juga sama. Awal ngomong misalnya, tahap awal kamu suka apa, teorinya sudah jelas, kamu coba cari referensi, yang itu kan saya lalu kan saya katakan kayak gitu. Nah, Iya, Pak. itu seolah-olah kan nggak terkait kan ya, seolah-olah nggak terkait ya, padahal bab 1 itu ya terkait. Bab 1 itu Iya, saya seolah-olah apa ya, bukan suatu hal yang important gitu loh Pak. Jadi saya anggap teori dulu lah, nanti apa terkait penelitian terdahulu nanti itu apa ya istilahnya mengikuti di belakang, ternyata itu terbalik gitu loh. ya. Kayak misalnya kamu menemukan jurnal 5 saja, jurnal 5 aja internasional tentang fungsi manifest dan fungsi laten. Sebenarnya bab 1 itu loh membahas tentang jurnal itu. Telah dilakukan penelitian tentang fungsi manifest dan laten. Nah, setelah penelusuran kami penulis menemukan misalnya 5, kan itu sebenarnya kan. Iya Pak. Yang Soalnya saya fokusnya itu gini Pak, saya kira itu begini Pak. Jadi kan saya terkait suatu program keluarga harapan. Jadi saya carinya itu melulu yang tergantung pada program tersebut. Jadi meskipun saya cari jurnal luar negeri pun ya saya mencari jurnal luar negerinya yang seputaran terkait program bantuan langsung tunai itu. Jadi saya kesalahannya dari situ, Pak. Nah, kalau kamu fokus PKH nanti yang angel cari referensinya. Nah, ya kan? itu Bapak. Iya benar Pak. Saya baru menyadari setelah konsultasi dengan Bapak ini. Kalau tidak konsultasi mungkin bukan mencari PKH. Bukan dari PKH ya. Kalau Anda mencari fungsi manifest, fungsi laten di jurnal internasional ya pasti ada. Banyak sekali, Pak. Lah iya. Ini itu. Iya, saya salah keywordnya itu, Pak. Salah pencarian kata kuncinya itu yang salah. Jadi 10 jurnal pun terasa sia-sia. Soalnya memang salah dari keyword awalnya, Pak. Jadi kalau Anda menemukan 5, itu nanti di bab 1 itu dibahas bahwa telah dilakukan penelitian dari 5, terus dijelaskan sedikit-sedikit lalu bedanya apa kan gitu kan bab 1 kan. Baik. Terus bab 2 itu dijelaskan bagaimana. Jadi misalnya 5 jurnal yang membahas tentang teorinya Merton itu kamu ambil semua di situ, pelekan aja. Oh, I see. Iya, Pak. Iya, saya paham. Gitu langsung diambil semua. Maka biar apa? Biar kamu itu
dimudahkan gitu loh ya. Kita itu memudahkan, bukan terus mempersulit kamu. Iya, Pak. Jadi Saya kalau nulis blog semua nanti Turnitin saya 30%, Pak. lo kan pakai kata-kata sendiri, Oh akhirnya iya, Pak. diolah kan. Iya, Struktur nanti. bahasanya kan diolah. Iya, Pak. Dan kamu kan nggak pakai bahasa Inggris. Enggak, Nah, Pak. mereka kan pakai bahasa Inggris. Iya, Pak. Jadi kenapa kok tidak mudah kok nggak mau gitu loh istilahnya ya kan. Kita itu loh ngajak Anda itu mudah. Teori-teori yang di jurnal itu kamu masukkan ke bab 2-mu semua. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, terus metodologinya kamu ambil dari 3 itu seperti apa pendekatannya. Kamu ulas saja. Baik, Pak. Jurnal 1 misalnya menggunakan pendekatan apa. Baik, Pak. Jurnal 2 menggunakan pendekatan apa. Jurnal 3 menggunakan 4. Nah, terus kamu ini pakai yang mana? Mengadaptasikan yang mana dari 5 itu? Oh, saya mengadaptasikan yang ini. Itu sudah selesai, Diana. Ya. Iya, Pak. Saya mencari jalan yang rumit ya, Pak, daripada. Loh, loh, Anda itu mencari jalur yang mustahil, maksudnya. Hal-hal yang, nah terus saya itu dari awal itu semua itu ya, dari awal semua yang datang ke saya itu, kamu istilahnya jangan lalui jalur itu. Gitu. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, Mungkin saya kurang aware di awal, jadinya rumit di belakang. Kalau misalnya saya notice dari awal. kadang kadang-kala itu misalnya teman kamu punya judul misalnya, ya kadang-kala kita ini ya tidak, jangan pakai itu, tapi saya kan ngomong jurnal kan gitu ini. Kalau nggak ada jurnal ya tinggalkan gitu loh. Masalahnya kamu itu ngurus sendiri, tahu maksudnya ya. Kalau nggak ada jurnal, kamu itu ngeluh sendiri, pusing sendiri. Kamu itu seperti istilahnya melakukan pekerjaan yang sulit gitu loh, tahu maksudnya. Iya, Pak. Seperti Diana ya, terus disuruh ke Perak sana angkut-angkut kan. Iya kan. Angkut-angkut kan kasihan kan gitu masalahnya. Diana, oh ya oke, kamu ke Perak apa-apa, tapi kamu pakai alat kan gitu, pakai alat kan gitu. Nah, yang maksudnya saya itu seperti itu. Jadi ketika tema, tapi saya yakin tema ini banyak jurnal-jurnalnya. Iya, Pak, banyak memang, Pak. Ya. Ini saya langsung search di jurnal internasional, juga saya search di Scholar, banyak sekali, Pak. Nah, jadi kalau kamu cari PKH ya sulit jurnal internasionalnya. Kalau misalnya temanmu tadi, misalnya ada temanmu Rikmatul mencari apa? Mencari desa wisata ya sulit ya kan itu. Iya, Pak. Tapi mencari teorinya itu. Jadi teori itu telah digunakan misalnya. Jadi meskipun alur pembahasannya subjeknya itu berbeda kan, ini kan ada yang subjeknya terkait lembaga politik di dalam desa, tapi dari jurnal luar negeri cuma mengadopsi teorinya Manifest dan Latenya Merton, itu tetap bisa digunakan ya Pak, karena rumah bisa saya digunakan. kan terkait. Iya, karena kita itu teori yang penting itu. Mau diterapkan di mana nggak ada masalah. Nah, teori Merton diterapkan di keluarga berencana. Teori Merton fungsi dan laten digunakan di keluarga berencana. Teori Merton digunakan di politik, misalnya lembaga partai politik, fungsi manifest, fungsi laten, nggak ada masalah. Baik, Pak. Nah, gitu. Tapi yang penting judulnya itu fungsi manifest, fungsi laten kan gitu. Baik, Pak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Iya, dialah ya. Baik, Pak. Jadi saya kasih istilahnya target waktu 2 hari, nanti saya kirimkan ke Bapak ya, Pak, terkait revisi-revisi saya. Iya, oke. Baik, Pak. Sudah, terima kasih ya, Pak. Sama-sama.